Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Video kali ini kita membahas tentang parenting talk, atau sesi di mana gue membahas fenomena parenting yang biasa gue lihat di sekitar gue. Dan gue mencoba menawarkan sedikit sudut pandang yang berbeda. Nah, berarti gue tidak akan mengatakan ini lebih benar, tapi mungkin bisa jadi pemikiran bagi para orang tua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Sesuai dengan judulnya itu adalah talking to dan talking with. Yang gue lihat begini guys ya, banyak sekali orang tua yang melakukan talking to his son. Artinya apa? Mereka berbicara kepada anaknya. Padahal menurut gue yang harus dilakukan oleh orang tua itu adalah talking with his son. Dalam arti berbicara bersama dengan anaknya. Jadi apa sih bedanya? Yang gue lihat gini ya, talking to his son. Dalam arti ketika seorang tua gitu berbicara kepada anaknya, itu kan yang terjadi adalah kita lihat ya di mana-mana ini sering terjadi. Orang tua selalu mengambil posisi bahwa mereka berada di atas si anak, bukan di atas dalam fisik ya, tetapi posisi mereka itu selalu di atas anaknya. Komunikasinya biasa berjalan satu arah. Ya, anak diposisikan sebagai yang bodoh, orang tua diposisikan sebagai orang yang pintar. Orang tua diposisikan yang benar, anak selalu posisinya salah. Orang tua posisinya adalah berisi, anak itu kosong, begitu. Itu posisi yang begitu. Komunikasinya biasanya satu arah. Orang tua selalu ngomong gitu ya, anaknya harus menyerap, anaknya harus mendengarkan gitu ya. Ya memang ada komunikasi gitu, tapi biasanya orang tua akan melakukan posisi di atas gitu ya. Gue nggak tahu gini, apakah orang tua melakukan ini karena mereka merasa ini hal yang paling benar, atau terkadang orang tua melakukan ini karena ingin memuaskan ego mereka gitu ya, bahwa posisi saya lebih tua dari kamu, saya membesarkan kamu, ya kamu harus dengerin semua kata saya orang yang paling hebat, saya yang paling benar gitu. Nah, padahal sebenarnya menurut saya yang harus dilakukan adalah kita berbicara bersama mereka. We are talking with our son, talking with, berbicara bersama. Dalam arti apa? Ketika kita berbicara dengan anak gitu ya, ambillah posisi setara. Posisi kita sama, ya, dalam arti kita berdiskusi tentang segala sesuatu, berbicara bersama. Memang ada batasan di mana memang anak harus menghormati orang tuanya, ya. Tetapi ketika kita berdiskusi, kita mengambil posisi bahwa mereka itu adalah orang yang sepadan dengan kita. Dalam arti kita menurunkan level kita dalam tanda kutip untuk belajar bersama mereka. Nah, ini yang terpenting. Banyak orang tua menganggap bahwa ketika saya udah dewasa, berarti saya tahu segalanya dong tentang anak. Ya, kita tahu tentang masa kecil, kita tahu tentang masa remaja, kita tahu tentang masa anak-anak gitu. Karena kita udah melewati itu. Padahal itu juga nggak benar kan? Apakah kita tahu segalanya tentang masa kecil? Tentang anak-anak pertumbuhannya? Enggak juga. Apakah kita tahu tentang segalanya tentang masa remaja? Apakah kita tahu segalanya tentang masa kanak-kanak? Enggak kok. Apakah kita pintar tentang segalanya tentang anak-anak? Tentang segala pengetahuan, walaupun karena kita lebih tua. Enggak juga kok. Kita tidak mengetahui segalanya. Kita melewati masa remaja, masa kecil, masa dewasa sebelum kita jadi orang tua, tapi bukan berarti kita tahu segalanya tentang masa-masa itu. Nah, itulah ketika kita berbicara kepada anak kita. Sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk belajar lebih tahu tentang masa lalu kita. Banyak orang bisa melakukan itu ketika kita berbicara dengan anak kita, ketika mereka bingung dengan kehidupannya misalnya, kita bisa mengajak mereka untuk berdiskusi. Sekaligus kita juga menjalani kembali kehidupan kita yang dulu, dan mungkin saja banyak hal yang dulu kita nggak tahu, yang tidak tersampaikan kepada kita, dan sekarang kita belajar itu bersama-sama anak kita. Ketika komunikasinya berjalan dua arah, kita sama-sama haus dalam tanda kutip mencari sebuah pengetahuan, berdiskusi bersama mereka, saling mengkoreksi, saling berargumen, itu akan membantu kita juga untuk mengenali masa lalu kita. Kita nggak pernah tahu. Bisa saja kita juga mengalami luka batin. Kan gitu. Itu juga bisa sebagai jalan untuk mencari luka batin kita. Untuk anak kita, itu untuk menumbuhkan harga diri mereka. Mereka senang kan ketika saya senang ketika kita berbicara kepada orang lain, posisinya setara. Sama-sama mencari tahu.
sama-sama berargumen, sama-sama mengkoreksi, kita pasti melakukan itu dengan senang hati. Beda dengan ketika kita misalnya hanya berbicara satu arah. Kita hanya dengerin, orang cuma ngomong, kita harus denger terus. Walaupun kita nggak tahu gitu yang dibicarakan itu apa, tapi kita harus menyerap itu semua, hanya satu arah. Itu kan sebenarnya tidak menyenangkan. Dan itulah yang mungkin dilakukan oleh anak-anak kita. Karena itu ingatlah bahwa jangan talking to our son. Jangan berbicara kepada anak kita, tapi berbicaralah bersama anak kita. Dengarkan mereka, dengarkan impian-impian mereka. Walaupun itu kelihatannya tidak penting bagi kita, tetapi itu penting bagi mereka. Dan disitulah sisi emosional kita, kedekatan emosional kita terbentuk. Ingat, lebih baik anak kita berbicara banyak tentang hal-hal yang tidak penting daripada dia diam ketika dia punya sesuatu yang penting untuk dia bicarakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.